Pada tahu kan kalau banyak banget kasus orang rugi besar gara-gara cuma ikut-ikutan tanpa mikir risiko sama sekali. Mulai dari investasi bodong, pinjam duit online, sampai resign dari kerjaan yang sebenarnya aman. Cuma karena pengen kelihatan kayak orang lain yang dianggap lebih sukses. Yang paling miris, waktu risiko itu kejadian, yang kena dampaknya bukan cuma dia sendiri. Bisa keluarga, orang tua, anak, bahkan temannya juga kena getahnya. Makanya di video ini saya mau ajak kamu ngobrol lebih dalam tentang soal pentingnya mempertimbangkan risiko sebelum ambil keputusan. Pertama-tama, yuk kita ta'aruf alias kenalan dulu sama yang namanya risiko. Jadi sederhananya, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya hal yang nggak kita harapkan yang bisa ngeganggu atau bahkan ngancurin tujuan kita. Ada yang lihat risiko ini selalu negatif, tapi dalam manajemen risiko modern, risiko lebih sering diartiin sebagai uncertain event atau kejadian yang belum pasti terjadi dan ini bisa berdampak negatif maupun positif. Cuma dalam banyak kasus, kita lebih fokus sama risiko negatifnya, karena itulah yang memang bikin kita rugi. Sementara yang positif biasanya lebih dikenal sebagai peluang atau opportunity. Nah, masalahnya banyak orang yang nggak tahu mana risiko yang nyata dan mana yang cuma overthinking. Atau malah cuek banget seolah dunia ini bakal selalu ngasih hasil positif ke dia. Padahal itu bikin kita rentan banget. Terus gimana dong caranya biar kita bisa lebih siap dan nggak asal ngambil keputusan? Di manajemen risiko, ada beberapa tahapan utama yang simpel tapi powerful. Pertama, identifikasi risiko. Coba tanya ke diri sendiri, kalau saya ngambil keputusan ini, apa aja sih yang bisa bikin gagal atau nyusahin nantinya? Misalnya, kamu mau investasi saham, coba pikir, risiko perusahaannya bangkrut, harga saham turun drastis, atau malah kamu kena tipu. Yang kedua, analisis risiko. Cari tahu seberapa besar kemungkinan itu terjadi, dan kalau terjadi, seberapa parah dampaknya. Kalau kamu lihat return tinggi, risikonya ya pasti juga tinggi. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kamu harus ingat prinsip, if it's too good to be true, it probably is. Jadi kalau tawarannya terlalu bagus untuk terjadi, ya kemungkinan itu scam. Misalnya, ditawarin investasi return 20% per bulan. Ya, tabungan bank aja cuma ngasih 2-3% setahun. Kok bisa sampai 20% sebulan? Jadi besar kemungkinan itu scam. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi dan ngambil tindakan. Risiko bisa dihindari, yang artinya kamu mutusin nggak jadi ngelakuin sesuatu. Bisa juga dikurangi, ini dengan cara kamu bikin langkah pencegahan atau mitigasi baik yang preventif maupun yang korektif. Bisa juga ngalihin risikonya, misalnya pakai asuransi. Atau diterima dengan sadar, artinya kalau risiko itu kejadian walau tanpa kamu perlu bikin langkah pencegahan, ya nggak ada masalah buat kamu. Catatannya, kalau risiko nggak worth it, ya jangan maksa. Jangan karena gengsi, terus kamu gas terus, padahal udah jelas kamu nggak akan sanggup nanggung risikonya atau ada red flag di situ. Dan langkah keempat adalah monitor. Setelah ambil keputusan, tetap pantau, jangan cuma pas awal doang. Kalau ada tanda-tanda masalah, kamu siap putar arah atau minimal kamu ngurangin dampaknya. Kalau kamu mau ningkatin skill ngelola risiko ini, ada beberapa buku yang bisa kamu mulai baca. Buku ini ngajarin kita tentang cara berpikir dan bias-bias otak waktu ngambil keputusan, biar lebih waspada sama ilusi pikiran sendiri. Nah, kalau buku yang ini ngejelasin kenapa kejadian langka tapi berdampak besar itu sering diremehin sama orang. Atau bisa juga buku-buku yang memang secara langsung ngebahas tentang manajemen risiko. Yang penting, baca aja pelan-pelan sambil refleksiin ke keputusan-keputusan kecil sehari-hari kamu. Oke, gitu dulu video kali ini. Intinya, sebelum ambil keputusan, entah mau mulai bisnis, investasi, resign, atau bahkan nikah, pertimbangin dulu risiko dan konsekuensinya. Karena yang bakal nanggung semua itu nanti ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu punya pengalaman soal ngambil keputusan yang ternyata risikonya di luar ekspektasi kamu, coba share di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!